Di video sebelumnya, aku lagi bahas tentang critical thinking, tapi konteksnya waktu itu di Nigeria. Nah, aku ingin lihat, ada nggak ya riset yang berkaitan dengan critical thinking di Indonesia? Akhirnya, aku ketemu dengan penelitiannya dari Devianti dan Wilson di tahun 2022. Mereka ingin melihat bagaimana critical thinking itu dalam konteks English language teaching. Nah, mereka menargetkan dari guru-guru yang mendaftar di acara webinar, itu ada sekitar 270 guru. Nah, mereka memberikan survei mereka di sana. Tapi ternyata yang membalas itu hanya 64 guru. Nah, dari penelitian mereka menunjukkan bagaimana guru-guru itu sebenarnya masih memiliki kemampuan yang cukup terbatas untuk mengajarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan berpikir kritis. Padahal mereka tergolong orang yang sudah aware terhadap critical thinking ini karena webinar itu kan berkaitan dengan berpikir kritis ya gitu. Jadi asumsinya yang datang udah pasti memang ingin belajar lebih dalam dong tentang berpikir kritis. Nah, lalu ditambah lagi karena ini konteksnya adalah English language teaching, jadi mereka juga melihat bahwa rata-rata untuk siswanya itu kesulitan untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan bahasa lain atau bahasa Inggris. Jadi dengan insight-insight riset ini tuh kita jadi bisa melihat jadi intervensi seperti apa yang dibutuhkan untuk masing-masing tantangan tadi. 3 hal yang aku suka dari riset ini. Yang pertama, meskipun jumlah respondennya lumayan terbatas ya, kayak sekitar 64 itu, nah riset ini juga tetap menyajikan datanya dan memberikan insight yang menarik. Jadi membuat aku tuh jadi kayak, ternyata jumlah responden yang minimum itu tidak jadi hambatan untuk menyajikan sebuah data terhadap fenomena. Kenyataannya, meskipun kita sudah memasukkan pemikiran kritis sebagai sebuah mandatori atau kewajiban dalam pendidikan, tapi kenyataannya kita belum cukup membekali di sistemnya itu untuk bisa mengajarkan sesuai dari ekspektasi yang sudah ditentukan tadi sebelumnya. Karena ini memang sampelnya jumlahnya agak kecil dan memang udah spesifik ya, memang untuk guru-guru yang memang tertarik ke webinar critical thinking, jadi pasti harus jadi pertimbangan di situ untuk membaca datanya. Yang perlu diperhatikan juga bahwa 50% yang mengisi kuesioner ini itu adalah guru-guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa dia adalah produk dari sistem pengajaran yang masih sangat mengedepankan sistem lama dan menekankan terhadap tes dan skor. Jadi itu adalah satu pertimbangan juga. Pertanyaan yang muncul pertama, karena ini risetnya fokus di ELT tadi ya, yang English Language Teaching, bagaimana ya kalau ternyata di pelajaran lain? Di riset ini juga aku berefleksi tentang bagaimana bahkan dari budaya kita juga sendiri itu sebenarnya tidak memberi ruang yang aman bagi kita untuk berpikir kritis dan mengekspresikan pendapat sesuai dengan pemahaman kita terhadap sesuatu. Nanti tahu-tahu ditangkap. Jadi itulah yang perlu kita pertimbangkan juga, gimana ya caranya supaya habit-habit lama ini bisa mulai hilang dan kita mengadaptasi hal-hal yang sebenarnya bisa membantu kita jadi lebih kritis di jangka panjang nanti, for the long term gitu. But overall, aku suka sama risetnya karena memang bikin jadi reflect gitu. Oh ya, dulu siapa ya yang mulai mengajarkan tentang berpikir kritis? Karena kan ini memang belum masuk kurikulum di zaman dulu atau mungkin belum jadi sebagai sebuah kewajiban gitu. Jadi bikin refleksi dan gimana ya caranya biar kita bisa memberikan ruang aman untuk anak-anak muda supaya mereka tetap berani atau tetap kritis terhadap hal-hal yang mereka lihat di sekitar mereka. Kalau kalian sendiri belajar berpikir kritis itu dari mana? Gitu dulu dari Bajur Bayu, Baca Jurnal Bahayu.